Di sebuah kota kecil bernama Sukamerta, hidup seorang pemuda bernama Rian Pratama, usia 24 tahun. Tidak ada yang istimewa darinya. Ia bukan anak pejabat, bukan pula lulusan universitas ternama. Rian hanyalah seorang pemuda biasa, tinggal di kontrakan mungil di pinggir pasar, bekerja serabutan demi sesuap nasi, dan menjalani hidup apa adanya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Rian sudah keluar dari kontrakan dengan membawa tas kecil berisi perkakas tukang. Kadang ia bekerja memperbaiki pintu rumah orang, kadang membersihkan parit, kadang membantu di warung. Semua dikerjakan tanpa banyak bicara, dengan senyum kecil yang entah mengapa jarang sekali pudar dari wajahnya. Orang-orang mengenalnya sebagai Rian tukang serabutan. Sebagian menghargainya, sebagian lagi menertawakannya. Namun Rian tidak peduli. Yang ia tahu, selama ia bisa makan hari itu dan tidak menyusahkan siapapun, berarti hidupnya masih berarti. Kontrakan tempat tinggalnya sangat sederhana. Dindingnya dari papan triplek, atapnya bocor di beberapa bagian, dan setiap kali hujan deras turun, Rian harus menaruh ember untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Namun di ruangan kecil itu, ia masih sempat menaruh pot kecil berisi tanaman lidah mertua di jendela. Supaya ada yang hijau di mata, katanya sambil tersenyum sendiri. Hidup di kota kecil seperti Sukamerta tidak mudah. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Orang berlalu lalang tanpa saling menatap, apalagi peduli. Kalau ada yang jatuh di jalan, kebanyakan hanya menoleh sekilas lalu melanjutkan langkah. Kepedulian seolah menjadi barang langka di kota yang semakin ramai tapi semakin dingin. Namun Rian berbeda. Ia masih percaya bahwa kebaikan kecil, sekecil apapun, bisa berarti besar untuk seseorang. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Rian sedang berjalan kaki menuju rumah seorang pelanggan yang minta dibetulkan kran airnya. Di tangannya, ia membawa tas kain berisi beberapa peralatan. Jalanan pasar sudah ramai, suara pedagang sayur bersahut-sahutan, aroma gorengan dan kopi hitam bercampur di udara. Saat melewati perempatan kecil, ia melihat seorang kakek tua berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan. Kakek itu membawa tas plastik besar yang tampak berat, mungkin berisi barang dagangan atau sampah untuk dijual. Langkahnya goyah, dan tiba-tiba, bruk, kakek itu terjatuh. Plastik yang dibawanya terlepas, isinya berserakan di tanah. Orang-orang yang lewat hanya menoleh sekilas. Ada yang sempat melirik, tapi tak ada yang berhenti. Rian yang melihat kejadian itu langsung berlari. Tanpa pikir panjang, ia menurunkan tas perkakasnya dan membantu si kakek bangun. "Kakek, tidak apa-apa? Luka?" tanya Rian dengan napas terengah. Kakek itu menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Tidak, nak, hanya lututku sedikit sakit." Rian membantu memunguti barang-barang dari plastik itu satu persatu. Isinya hanya botol bekas, kardus kecil, dan beberapa logam rongsokan. Rian tahu, kakek ini pasti pemulung yang hidup sendirian. "Biar saya bantu sampai ke rumah, Kek," kata Rian sambil memapah kakek itu. Kakek menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tidak usah, nak. Kau pasti sibuk. Aku hanya ingin duduk sebentar." Namun Rian tetap bersikeras. Ia menuntun kakek itu hingga ke halte terdekat dan membelikannya air mineral di warung. Mereka duduk di bangku kayu tua, berbagi cerita singkat. Namanya kakek Darsa. Usianya hampir 80 tahun. Ia tinggal sendirian di rumah reot di ujung kampung, mencari nafkah dengan memulung setiap hari. Anak-anaknya sudah lama merantau dan tidak pernah pulang. "Terima kasih, nak," ucap kakek Darsa sambil menatap wajah Rian. "Jarang sekali sekarang ada orang yang mau menolong orang tua seperti aku." Rian tersenyum kecil. "Tidak usah berterima kasih, Kek. Saya cuma kebetulan lewat. Lagi pula, menolong orang itu bukan rugi." Kakek itu mengangguk pelan. Ia menatap Rian seolah sedang mengingat-ingat sesuatu. "Kalau dunia punya lebih banyak anak muda sepertimu, mungkin takkan sekejam ini." Mereka berbincang sebentar lagi sebelum Rian pamit melanjutkan kerja. Namun saat ia melangkah pergi, kakek Darsa sempat menggenggam tangan Rian. Sebentar,
"Nak, kau belum tahu, tapi aku berutang budi padamu," katanya pelan sambil merogoh saku. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah lencana logam kecil berbentuk lingkaran, agak kusam tapi masih berkilau. Di tengahnya tertulis huruf timbul. "Terima kasih, Nak. Ambillah ini," ucap si kakek. "Bukan barang mahal, tapi itu milik yang paling berharga bagiku. Simpanlah. Siapa tahu suatu hari mengingatkanmu untuk tetap jadi orang baik." Rian menolak, tapi kakek itu memaksa dengan lembut. Akhirnya ia menerima benda itu dan menyimpannya di saku. Setelah menunduk hormat, ia melangkah pergi sambil membawa tas perkakasnya. Langkahnya terasa ringan. Entah kenapa, hari itu hatinya hangat. Seolah sesuatu yang kecil telah menyalakan api di dalam dadanya. Siang harinya, Rian sampai di rumah pelanggan, seorang ibu muda yang baru pindah ke kota. Rumahnya besar, tampak kontras dengan penampilan Rian yang sederhana. Namun ia bekerja dengan cekatan, memperbaiki keran bocor dan membersihkan wastafel tanpa banyak bicara. Ketika selesai, ibu itu menatapnya sebentar lalu berkata, "Ini, upahnya 20.000. Rian mengangguk dan mengucapkan terima kasih, meski upah itu jauh dari layak. Namun bagi Rian, tidak ada gunanya memperdebatkan. Yang penting, ia bisa makan malam nanti. Sebelum pulang, ia membeli nasi bungkus dan minuman kecil di warung dekat terminal. Di sana, ia melihat seorang anak kecil duduk di trotoar, menangis pelan sambil memegangi lutut berdarah. Orang-orang lewat begitu saja. Tanpa berpikir, Rian duduk di samping anak itu. "Hei, kenapa nangis?" Anak itu menatapnya takut-takut. "Jatuh, Bang. Lututnya sakit." Rian membuka tas kecilnya dan mengambil tisu serta plester kecil. Dengan lembut, ia membersihkan luka si anak lalu menempelkan plester. Senyum kecil muncul di wajah bocah itu. "Terima kasih, Bang." Rian tertawa kecil, lalu menyerahkan separuh nasi bungkusnya. "Makannya, nanti sembuhnya cepat." Ketika malam turun, Rian berjalan pulang ke kontrakannya. Hujan gerimis mulai turun, tapi ia tidak mempercepat langkah. Sambil menatap langit, ia teringat wajah kakek Darsa siang tadi. Entah kenapa, ada perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sampai di kontrakan, ia menggantung tas perkakasnya, menyalakan lampu kecil, dan duduk di lantai sambil membuka dompet tipisnya. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan dan foto lama ibunya. Di sudut dompet, ia menyimpan lencana logam kecil pemberian si kakek. Cahaya lampu temaram memantulkan kilau samar dari lencana itu. Rian tersenyum kecil sambil membacanya ulang. "Terima kasih, Nak." "Lucu juga," gumamnya. "Baru kali ini aku dapat ucapan terima kasih yang ditulis di logam." Ia menaruh lencana itu di atas meja kecil, di samping pot lidah mertua yang satu-satunya menghiasi kamarnya. Kemudian ia berbaring, memejamkan mata. Dalam pikirannya, masih terbayang wajah kakek tua yang tersenyum tulus meski hidupnya berat. Malam semakin larut. Di luar, hujan berubah deras. Air menetes dari atap, membentuk irama yang teratur di ember-ember penampung. Namun di dalam ruangan sempit itu, hati Rian terasa hangat, sehangat kopi yang baru diseduh. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Satu tindakan kecil di pinggir jalan, satu kebaikan tanpa pamrih, akan menjadi benih yang tumbuh menjadi kisah luar biasa. Karena kadang, dunia memang tidak membutuhkan pahlawan berseragam. Yang dibutuhkan hanyalah satu hati tulus, yang mau berhenti sejenak untuk peduli. Dan malam itu, pemuda biasa bernama Rian Pratama telah menanamkan benih kebaikan, yang kelak akan menjadikannya pahlawan di hati banyak orang. Sudah seminggu berlalu sejak Rian menolong kakek tua di pinggir jalan itu. Hari-harinya tetap sama, sederhana, sunyi, dan penuh kerja keras. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingnya, hal-hal yang dulu mungkin tak sempat ia pedulikan. Setiap kali melewati perempatan itu, ia selalu menatap sekeliling dengan senyum kecil, berharap bisa bertemu kembali dengan kakek Darsa.
Namun sosok tua itu tak pernah terlihat lagi. Yang tertinggal hanyalah kenangan dan lencana logam kecil yang kini selalu ia bawa kemanapun. Kadang ia menggenggamnya erat di saku, seolah benda itu memberi kekuatan baru setiap kali ia merasa lelah. Pagi itu, Rian membantu membersihkan halaman rumah seorang pedagang warung nasi. Ia bekerja dengan sabar, menyapu daun-daun kering sambil bersenandung pelan. Beberapa pelanggan yang lewat memperhatikan, sebagian tersenyum, sebagian hanya menatap sekilas. Namun di sudut warung itu, seorang gadis muda memperhatikan Rian lebih lama dari yang lain. Namanya Sinta. Ia seorang relawan sosial yang biasa mengajar anak-anak jalanan di kota itu. Hari itu ia sedang mampir membeli sarapan ketika melihat Rian menolong seorang anak kecil memungut uang receh yang jatuh ke selokan. Hal sederhana, tapi membuatnya berhenti sejenak. Sinta memperhatikan cara Rian bicara pada anak itu, lembut, tanpa nada merendahkan. Ketika anak itu tersenyum dan berlari pergi, Rian hanya menepuk pundaknya sambil berkata, "Hati-hati, ya." Setelah Rian selesai bekerja, Sinta menghampirinya. "Mas, saya sering lihat Mas di sekitar pasar ini, ya?" tanyanya ramah. Rian sedikit terkejut, tapi mengangguk. "Iya, Mbak. Saya biasa kerja di sekitar sini. Serabutan aja." Sinta tersenyum. "Saya Sinta. Lagi bantu kegiatan sosial di Kampung Kaliwangi. Banyak anak-anak butuh belajar di sana. Mas pernah ikut kegiatan semacam itu?" Rian menggeleng. "Belum pernah. Saya nggak pandai ngajarin orang, Mbak. Tapi saya lihat Mas suka bantu orang. Kadang, itu lebih penting dari pintar bicara," kata Sinta dengan nada lembut. Rian menatap gadis itu, kemudian tersenyum. "Kalau saya bisa bantu tenaga, saya mau, Mbak. Tapi jangan kaget kalau saya cuma bisa bantu angkat-angkat barang." Sinta tertawa kecil. Tenaga kayak gitu justru yang paling dibutuhkan. Mereka pun berjanji bertemu akhir pekan nanti di Kampung Kaliwangi. Rian tak menyangka pertemuan singkat di warung nasi itu akan menjadi awal dari rantai panjang kebaikan yang tidak ia sadari. Hari Minggu tiba. Rian berangkat pagi-pagi ke Kaliwangi, daerah miskin di pinggiran kota yang bahkan jarang dikunjungi pejabat. Jalanannya becek, rumah-rumahnya sempit dan beratap seng, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Namun di tengah semua itu, ada tawa dan kehidupan yang tulus. Sinta sudah menunggu di balai bambu sederhana, bersama beberapa relawan lain. Rian langsung membantu menyiapkan meja, menata alat tulis, dan memperbaiki tiang bendera kecil di halaman. Tak ada yang menyuruh, ia bergerak karena hatinya merasa ingin. Ketika kegiatan belajar dimulai, Rian memperhatikan anak-anak yang duduk bersila di lantai tanah, menulis dengan pensil pendek, namun dengan semangat luar biasa. Beberapa anak bahkan datang tanpa buku, hanya duduk sambil mendengarkan. Sinta berbisik, "Mereka ini hebat, Mas. Nggak punya banyak, tapi tetap ingin belajar." Rian mengangguk pelan. Pandangan matanya berhenti pada seorang anak laki-laki kurus di pojok ruangan, batuk-batuk pelan sambil memegangi dada. Wajahnya pucat, matanya lemah. "Dia kenapa, Mbak?" tanya Rian pelan. Sinta menghela napas. "Namanya Bimo. Katanya sakit paru-paru. Tapi ibunya nggak punya uang buat beli obat. Jadi dia tetap datang belajar meski sering sesak napas." Rian menatap bocah itu cukup lama. Di dalam dadanya, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran iba, kagum, dan keinginan untuk membantu. Tanpa banyak bicara, setelah kegiatan selesai, Rian menghampiri ibu anak itu di luar ruangan. Ia berbicara singkat, menanyakan biaya berobat, lalu membuka dompetnya. Di dalamnya hanya ada sisa uang untuk makan beberapa hari ke depan. Namun ia tetap mengeluarkan sebagian besar dari situ dan menyerahkannya. "Ibu pakai ini, buat beli obat Bimo, ya?" katanya dengan senyum kecil. Ibu itu tertegun, matanya berkaca-kaca. "Mas, ini terlalu banyak. Saya nggak bisa terima." "Tolong diterima saja, Bu. Saya masih bisa kerja. Yang penting Bimo bisa sembuh." Air mata pun jatuh di pipi ibu itu. Sinta yang melihat dari kejauhan terdiam.
Ia tidak menyangka, pemuda sederhana yang berpakaian lusuh itu punya hati sebesar itu. Hari demi hari berlalu. Kampung Kaliwangi mulai ramai dikunjungi orang-orang yang ingin membantu. Awalnya hanya Sinta dan relawan kecilnya, tapi kini semakin banyak warga kota yang datang. Ada yang membawa buku bekas, ada yang menyumbang makanan. Rian tidak tahu, tapi kebaikan kecilnya telah menular diam-diam. Anak-anak yang dulu malu kini lebih percaya diri. Orang-orang yang dulu saling curiga kini saling menyapa. Dan semua itu berawal dari satu tindakan kecil. Seorang pemuda yang tidak bisa membiarkan orang lain menderita sendirian. Sinta semakin sering berinteraksi dengan Rian. Ia kagum pada kesederhanaan pemuda itu. Rian tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah bicara besar. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik, sekecil apapun. Mas Rian, ujar Sinta suatu sore, kalau semua orang di dunia ini punya hati kayak Mas, mungkin gak bakal ada yang kelaparan. Rian tertawa kecil. Ah, Mbak Sinta bisa aja. Saya ini cuma tukang serabutan, bukan malaikat. Tapi justru orang-orang kayak Mas yang bikin dunia ini gak sepenuhnya dingin, kata Sinta pelan. Kalimat itu membuat Rian diam sejenak. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu menggenggam lencana logam kecil di saku celananya. Kilau samar logam itu memantul di cahaya senja, seolah mengingatkannya, "Terima kasih, Nak." Namun, di balik semua senyum dan tawa, kehidupan Rian tetap keras. Ia harus tetap bekerja setiap hari agar bisa bertahan. Terkadang, ia harus memilih antara makan malam atau ongkos menuju kampung Kaliwangi. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, Rian pulang larut dari proyek kecil di tepi kota. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Di tengah jalan, ia melihat seorang pemuda mendorong motor yang mogok. Tanpa berpikir panjang, Rian menghampiri dan membantu memperbaikinya. Pemuda itu ternyata mahasiswa yang baru pulang dari kampus, tak paham soal mesin. Rian menghabiskan hampir setengah jam membantu, lalu menolak uang terima kasih yang diberikan. "Udah, simpan aja uangnya buat bensin," kata Rian sambil tersenyum. Bantu orang itu bukan buat dibayar. Pemuda itu tersenyum, menyalami Rian, lalu pergi. Namun dalam hati, ia tergerak. Keesokan harinya, di kampusnya, ia bercerita pada teman-temannya tentang tukang serabutan baik hati yang menolongnya tengah malam tanpa pamrih. Cerita itu menyebar, dan entah bagaimana, beberapa mahasiswa kemudian ikut bergabung dengan kegiatan sosial di Kaliwangi. Satu persatu, orang baik bermunculan. Kebaikan kecil yang dimulai oleh Rian telah menjelma menjadi rantai panjang yang tidak bisa dihentikan. Beberapa minggu kemudian, kondisi kampung Kaliwangi membaik. Jalan-jalan diperbaiki, anak-anak punya alat tulis baru, dan Sinta mengajak Rian ikut acara penghargaan kecil untuk para relawan. Di atas panggung sederhana, Sinta menyebut nama-nama relawan satu persatu. Namun ketika tiba pada nama Rian, ia menatap audiens dan berkata pelan, "Ada satu orang yang tidak pernah meminta imbalan, tapi tanpa dia, mungkin kita semua tidak akan ada di sini. Dia bukan orang kaya, bukan orang terkenal, tapi dia yang mengajarkan arti kepedulian yang sesungguhnya." Semua mata menoleh pada Rian yang berdiri di pojok ruangan dengan wajah merah padam. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Namun tepuk tangan yang menggema sore itu membuat matanya sedikit berkaca-kaca. Setelah acara selesai, Sinta menghampirinya. "Mas, terima kasih ya. Kadang saya mikir, kalau bukan karena Mas, mungkin saya sendiri nggak akan sekuat ini." Rian menatapnya, lalu tersenyum. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Mbak. Dunia ini cuma butuh sedikit empati." Malam itu, di kontrakan kecilnya, Rian duduk di dekat jendela. Hujan turun perlahan, membasahi genteng bocor di atas kepalanya. Ia menatap lencana logam kecil itu lagi, membolak-balik di tangannya. "Terima kasih, Nak." Tulisan itu kini tampak sedikit pudar. Namun bagi Rian, maknanya justru semakin dalam. Ia tidak tahu di mana kini kakek Darsa berada. Tapi ia percaya, entah dimanapun kakek itu berada,
ia pasti baik-baik saja. Karena setiap kali Rian menolong orang, ia merasa seperti sedang meneruskan pesan dari kakek tua itu. Pesan yang sederhana tapi kuat. Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Dan Rian tidak tahu bahwa beberapa hari lagi, dunia kecilnya yang damai itu akan berubah total. Sebuah peristiwa besar akan mengguncang kota Sukamerta, menguji semua yang pernah ia percaya tentang kebaikan, keberanian, dan arti menjadi manusia. Namun malam itu, ia hanya duduk diam, menatap hujan, dan berbisik pelan. Kalau setiap orang mau sedikit saja peduli, mungkin dunia ini bisa sembuh. Lalu lampu kecil di kamarnya meredup, dan malam pun menutup kisah seorang pemuda biasa, yang tanpa sadar telah menyalakan rantai kebaikan di tengah kota yang dulu tak peduli. Langit Sukamerta pagi itu tampak cerah, terlalu cerah bahkan. Udara masih segar ketika Rian berjalan melewati terminal bus dengan tas perkakas di punggungnya. Ia baru saja mendapat panggilan kerja untuk memperbaiki papan reklame kecil di dekat area pasar. Hari itu, hidupnya terasa biasa, sama seperti hari-hari lainnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Suasana terminal begitu ramai. Bus kota berdatangan dan berangkat silih berganti. Suara klakson bercampur teriakan pedagang asongan. Rian berhenti sebentar di warung kecil untuk membeli air minum, lalu menyapa pemiliknya. "Bu, seperti biasa, air dingin satu ya." Ibu warung itu tersenyum. "Rian, kerja lagi hari ini? Capek enggak, Nak?" Rian tertawa. "Kalau enggak kerja, nanti perut yang protes, Bu." Ia membayar dan melangkah ke arah proyeknya di sisi timur terminal. Di sana, beberapa pekerja lain sedang memindahkan tabung gas besar ke dapur kantin terminal. Rian sempat menoleh, lalu berseru, "Hati-hati, Pak, jangan ditaruh terlalu dekat kompor." Salah satu dari mereka mengangguk sekilas. "Sip, Mas." Rian kembali fokus ke pekerjaannya, memanjat tangga kecil untuk memperbaiki papan reklame yang longgar. Ia tidak tahu bahwa di bawah sana, sesuatu mulai berjalan salah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara, pelan dari arah dapur kantin. Tabung gas yang tadi baru diganti ternyata bocor dari sambungan. Tak ada yang sadar. Para pedagang sibuk melayani pelanggan, beberapa orang menyalakan kompor tambahan. Asap wangi masakan bercampur dengan gas yang tak terlihat. Rian baru saja turun dari tangga ketika terdengar teriakan keras. "Api! Api!" Suara itu menggema, diikuti letupan keras yang mengguncang udara. Boom! Ledakan besar mengguncang terminal bus Sukamerta. Gelombang panas menyambar seketika, kaca jendela pecah berantakan. Orang-orang berlarian panik, sebagian jatuh, sebagian menjerit ketakutan. Asap hitam tebal membubung ke langit. Rian terhuyung, tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Sekitar 20 meter darinya, api mulai melahap bagian dapur kantin, menjalar ke kios-kios lain. Teriakan minta tolong terdengar di mana-mana. Namun di tengah kekacauan itu, Rian tidak berpikir untuk lari. Ia justru berlari menuju sumber ledakan. "Kalian keluar semua. Cepat!" teriaknya pada para pedagang yang kebingungan. Ia menarik seorang ibu muda yang terjebak di antara tumpukan meja, membawanya keluar dari kepulan asap. Di tangannya, kulit mulai melepuh karena panas, tapi ia tidak berhenti. Di sudut kantin, ia melihat seorang anak kecil menangis di bawah meja. Rian merunduk, menyingkirkan pecahan kaca, lalu mengangkat anak itu ke pelukannya. "Tenang, Nak, ayo keluar." Namun saat ia berlari menuju pintu keluar, atap seng mulai runtuh. Rian menunduk, menutupi tubuh anak itu dengan badannya. Bunyi logam jatuh menghantam bahunya, membuatnya meringis kesakitan. Tapi ia tetap berdiri dan berlari keluar. Begitu tiba di luar, ia menyerahkan anak itu ke seorang relawan. Tanpa jeda, ia kembali masuk ke dalam. Salah satu pedagang berteriak, "Rian, jangan masuk lagi. Bahaya." Namun Rian hanya menoleh dan menjawab, "Masih ada orang di dalam." Asap semakin tebal. Panas menyengat membuat napas terasa sesak. Rian berjalan menunduk,
menutup mulut dengan kain. Di dalam ruangan gelap itu, ia mendengar suara lirih seorang wanita tua. "Tolong, tolong aku." Rian meraba-raba arah suara, dan menemukan seorang nenek terjebak di balik meja yang terguling. Ia mengangkat meja itu dengan susah payah dan menggendong wanita tua itu keluar. Langkahnya goyah, kakinya tergores, tapi ia terus berjalan. Begitu keluar dari pintu, tim pemadam kebakaran sudah datang. Namun banyak korban masih terjebak di dalam. Petugas melarang warga masuk, tapi Rian tak mau diam. Ketika salah satu petugas mencoba menghentikannya, Rian berkata dengan suara serak, "Kalau bukan kita yang bantu, mereka bisa mati, Bang." Dan tanpa menunggu jawaban, ia masuk lagi, kali ini bersama dua petugas lain. Ledakan kedua mengguncang area belakang terminal. Api menjalar lebih cepat dari dugaan. Rian dan dua petugas itu berhasil menyelamatkan 3 orang lagi, tapi asap sudah menutupi hampir seluruh ruangan. Salah satu petugas terjatuh karena pingsan kehabisan oksigen. Rian menariknya keluar, menyerahkannya pada tim medis, lalu kembali menatap bangunan yang terbakar. Tiba-tiba terdengar suara logam jatuh di belakangnya. Atap bagian tengah terminal roboh, menimbulkan getaran besar. Rian terpental ke tanah, punggungnya menghantam beton keras. Semua terasa kabur. Suara sirene, jeritan, dan panas bercampur menjadi satu. Dalam pandangan yang berangsur gelap, ia melihat lencana logam kecil jatuh dari sakunya, menggelinding di tanah. Kilau logam itu tampak begitu jelas di tengah abu dan asap. Rian mencoba meraihnya, tapi matanya perlahan tertutup. Beberapa jam kemudian, berita besar mengguncang kota Sukamerta. Headline koran sore menulis, "Ledakan di terminal bus. Puluhan korban selamat berkat aksi seorang pemuda misterius." Video amatir yang direkam warga memperlihatkan sosok Rian menembus api berkali-kali untuk menolong korban. Wajahnya tertutup abu, bajunya terbakar sebagian, tapi langkahnya tegas dan tanpa ragu. Media sosial ramai membicarakan, pahlawan tanpa nama, itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Tidak ada yang tahu, karena saat ditemukan pingsan di reruntuhan, tidak ada identitas di tubuhnya. Hanya satu benda kecil yang tersisa di saku bajunya. Lencana logam bertuliskan, "Terima kasih, Nak." Foto benda itu tersebar luas, menjadi simbol harapan di tengah bencana. Ratusan orang mulai menulis di kolom komentar, "Masih ada orang baik di dunia ini. Pahlawan sejati tidak butuh nama. Semoga dia selamat." Malam hari, di rumah sakit kota Sukamerta, tubuh Rian terbaring tak bergerak di ruang perawatan darurat. Kepalanya diperban, lengannya penuh luka bakar ringan. Dokter mengatakan ia mengalami kelelahan ekstrim dan trauma paru-paru akibat asap. Ia tidak sadarkan diri. Sinta datang tergesa-gesa bersama beberapa relawan. Ketika melihat wajah Rian di ranjang itu, air matanya langsung jatuh. "Mas Rian," bisiknya pelan. Ia menggenggam tangan Rian yang dingin, berharap ada sedikit gerakan. Namun Rian tetap diam. Di meja samping ranjang, terletak lencana logam kecil yang sudah hangus di sebagian tepinya. Sinta mengambilnya, menatap tulisan yang samar. "Terima kasih, Nak." Ia memejamkan mata. Baru sekarang ia benar-benar mengerti, mengapa Rian selalu tersenyum setiap kali membantu orang. Karena baginya, kebaikan adalah panggilan, bukan pilihan. Keesokan paginya, berita tentang pahlawan tanpa nama itu tersebar ke seluruh negeri. Stasiun TV nasional menayangkan liputan khusus. Warga kota mulai datang ke rumah sakit membawa bunga dan kartu ucapan. Beberapa menulis pesan di dinding luar rumah sakit. "Terima kasih, pemuda Sukamerta. Engkau mungkin tak punya nama, tapi kau punya hati emas." Sementara itu, di tempat yang jauh, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota lain, seorang kakek tua melihat berita itu di televisi. Rambutnya sudah sepenuhnya putih, matanya berkaca-kaca. Ia mengenali lencana logam yang ditunjukkan di layar. Kakek itu menatapnya lama, tangannya bergetar. "Dia," bisiknya pelan. "Dialah pemuda itu, Rian."
Air mata menetes di pipi keriputnya. Kakek Darsa segera mengambil tongkatnya, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Aku harus menemuinya. Hari berganti malam, malam berganti hari. Rian masih belum sadar. Namun di luar ruang perawatannya, dunia terus bergerak karena kebaikan yang telah ia tanam. Kampung Kaliwangi kini menjadi pusat bantuan bagi para korban. Relawan datang dari berbagai kota. Orang-orang yang dulu tidak peduli kini saling menolong. Rantai kebaikan itu terus hidup, bahkan tanpa sang pemiliknya sadar. Sinta menatap Rian setiap malam, sambil menggenggam lencana itu di tangannya. Mas, katanya pelan, kota ini butuh orang kayak Mas. Jangan pergi dulu, ya. Namun Rian tetap diam, hanya napas pelan dari alat bantu yang menandakan ia masih berjuang. Di luar jendela, langit sukamerta kembali hujan, seperti sedang menangis untuk pahlawan tanpa nama yang menyalakan harapan baru di hati banyak orang. Dan di lorong rumah sakit itu, langkah pelan seorang kakek tua mendekat. Matanya mencari ke setiap ruangan, lalu berhenti ketika melihat nama di papan pasien. Rian Pratama. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ia melangkah masuk, menatap tubuh pemuda yang terbaring lemah itu, lalu berbisik dengan suara bergetar. Terima kasih, Nak, kau sudah menepati pesan itu. Kakek Darsa menjatuhkan air mata. Sementara di luar, lampu kota Sukamerta menyala. Bukan hanya karena listrik, tapi karena satu kebaikan kecil yang telah menyalakan hati ribuan orang. Hari itu, langit Sukamerta kelabu. Awan menggantung berat, seolah menyembunyikan cahaya matahari yang biasa membuat pagi cerah. Rian duduk di depan kontrakannya, menatap jalanan yang becek karena hujan semalam. Di tangannya, ia menggenggam secangkir kopi yang mulai dingin. Wajahnya tampak letih, bukan hanya karena lelah bekerja, tapi karena pikiran yang tak henti berputar. Sudah 3 hari lamanya, kakek Darsa tidak muncul di tempat biasa ia memulung. Biasanya setiap pagi, Rian melihat sosok tua itu mendorong gerobak di pinggir pasar sambil tersenyum ramah. Namun kali ini, entah kemana perginya. Rian mulai merasa khawatir. Ia mencoba bertanya pada beberapa pedagang di pasar. Pernah lihat kakek Darsa? Tanyanya. Namun kebanyakan menggeleng. Kayaknya udah lama gak kelihatan. Yan. Mungkin sakit, jawab seorang ibu penjual sayur. Kata, sakit, membuat dada Rian terasa sesak. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan mencari keberadaan kakek itu. Sore harinya, Rian menyusuri gang sempit di ujung kampung. Tempat yang dulu pernah diceritakan kakek Darsa sebagai rumahnya. Hujan mulai turun gerimis. Tanah becek, bau sampah bercampur dengan aroma tanah basah. Di ujung gang, berdiri sebuah gubuk reot dari papan lapuk. Atapnya bolong di sana-sini, pintunya hampir lepas dari engsel. Rian mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Permisi, Kek Darsa. Ini Rian. Sunyi. Namun kemudian terdengar batuk pelan dari dalam, disusul suara serak lemah. Masuk saja, Nak. Rian mendorong pintu itu dengan hati-hati. Di dalam, ruangan sempit itu hampir gelap. Hanya cahaya redup dari lilin kecil di sudut meja yang menerangi sosok kakek Darsa yang terbaring di atas tikar lusuh. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar menahan dingin. Kakek. Rian segera menghampiri, menggenggam tangan tua itu. Tangan yang dulu kuat mendorong gerobak kini terasa ringan, rapuh seperti ranting kering. Maaf, Nak, kata kakek itu dengan suara serak. Aku jatuh sakit. Sudah 3 hari tak kuat keluar. Tidak ada makanan lagi. Tanpa pikir panjang, Rian langsung berlari keluar dan kembali membawa nasi bungkus serta air hangat. Ia menyuapi kakek Darsa perlahan, sabar seperti anak menyuapi ayahnya. Setiap sendok yang masuk membuat air mata hampir jatuh dari mata Rian. Setelah kakek itu makan, Rian membersihkan ruangan kecil itu. Ia menambal bagian atap dengan terpal bekas, menyiapkan alas tidur baru dari kain seadanya, lalu membuatkan air hangat di panci tua. Kakek Darsa tersenyum lemah. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah pergi.
Rian menggeleng. Jangan bicara begitu, Kek. Kakek cuma butuh istirahat dan makan yang cukup. Nanti saya bantu panggilkan bidan kampung. Namun malam itu, Rian tidak bisa pulang. Ia memutuskan menemani kakek Darsa. Hujan di luar semakin deras, angin meniup atap terpal membuat suara gemeretak yang menakutkan. Tapi di dalam rumah reot itu, dua manusia duduk berdampingan, yang satu tua renta, yang satu muda sederhana, diikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari darah, kebaikan. Pagi menjelang, kakek Darsa tampak sedikit membaik. Namun sebelum Rian beranjak, kakek itu memegang tangan Rian erat-erat. "Nak, aku ingin kau tahu sesuatu," katanya lirih. "Lencana yang kuberikan padamu dulu, bukan sembarang benda." Rian menatapnya bingung. "Bukan sembarang benda? Maksud kakek?" Kakek Darsa tersenyum samar. "Itu milik seseorang yang dulu menolongku di masa muda. Dia seorang perwira polisi. Saat itu aku hampir kehilangan nyawa karena kecelakaan, dan dia menyelamatkanku tanpa pamrih. Sebagai tanda terima kasih, aku membuat lencana itu. Tapi setelah dia gugur dalam tugas, aku simpan lencana itu, berharap suatu hari bisa memberikannya pada orang yang punya hati sebaik dia." Rian terdiam lama. Hatinya seperti dihangatkan api kecil yang pelan tapi dalam. "Dan sekarang," lanjut kakek Darsa, "aku tahu kenapa Tuhan menuntunku bertemu denganmu. Karena kebaikan itu harus terus berjalan. Harus diwariskan, nak." Hari-hari berikutnya, Rian mulai rutin mengunjungi kakek Darsa. Ia menyiapkan makanan, membetulkan rumahnya sedikit demi sedikit, dan sesekali membacakan berita dari koran bekas agar si kakek tidak kesepian. Namun di balik ketulusan itu, ujian hidup Rian justru datang bertubi-tubi. Pekerjaannya mulai sepi. Beberapa pelanggan tetapnya pindah rumah, dan sebagian menunda pembayaran. Uang tabungannya menipis. Beberapa malam ia bahkan hanya makan mie instan, sementara sebagian rezekinya ia sisihkan untuk membantu kakek Darsa. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota tanpa henti. Petir menyambar keras, dan lampu di sebagian kota padam. Rian baru saja tiba di kontrakan setelah seharian memperbaiki got di pasar. Tubuhnya lelah, pakaian basah kuyup. Namun sebelum sempat rebahan, ia mendengar suara orang berteriak di luar. "Api! Api! Ada kebakaran!" Rian langsung berlari keluar. Dari kejauhan terlihat kobaran api menjulang di sisi timur kota. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah itu bersama beberapa warga lain. Ketika sampai, ia terpaku. Rumah yang terbakar adalah rumah kakek Darsa. Api sudah menjilat atap reot, asap tebal menutup pandangan. Orang-orang hanya berdiri di jauh, takut mendekat karena khawatir rumah itu akan roboh. Namun Rian tidak berpikir panjang. "Kakek Darsa masih di dalam," teriaknya. Tanpa menunggu jawaban, ia menerobos api. "Rian, jangan! Bahaya!" teriak warga, tapi Rian tak berhenti. Di dalam, udara panas menyengat. Asap membuat matanya perih, napasnya sesak. Ia berusaha menutup hidung dengan kain basah dan memanggil, "Kakek! Kakek Darsa, di mana?" Suara batuk lemah terdengar dari dalam kamar. Rian menunduk, merangkak mendekati sumber suara. Dan di sana, di sudut ruangan, ia melihat kakek Darsa terbaring di lantai, terjebak di antara kayu yang ambruk. "Rian," suara kakek itu lirih. "Pergilah, rumah ini mau roboh." "Tidak, Kek, saya tidak akan tinggalkan kakek." Rian berusaha mengangkat kayu besar itu. Ototnya tegang, wajahnya merah, namun akhirnya ia berhasil menggeser cukup ruang untuk menarik tubuh tua itu. Asap semakin pekat. Atap mulai runtuh. Dengan sisa tenaga, Rian menggendong kakek Darsa dan berlari keluar, melewati kobaran api yang makin besar. Sesaat sebelum keluar, atap rumah itu runtuh sepenuhnya, menyambar sebagian bahunya. Rian jatuh terguling di tanah, menahan tubuh kakek agar tidak terbentur. Orang-orang langsung menghampiri dan membantu menarik mereka ke tempat aman. "Kau gila, Yan? Bisa mati," kata salah satu warga. Tapi Rian hanya tersenyum lemah. "Yang penting,
Kakek selamat. Lengan kirinya terbakar ringan, sebagian kulit melepuh. Namun ia tak menyesal. Ketika melihat kakek Darsa masih bernapas di pelukannya, rasa sakit itu terasa ringan. Beberapa hari kemudian, kebakaran itu menjadi berita besar di kota Sukamerta. Bukan karena besarnya api, tapi karena keberanian satu pemuda miskin yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan seorang tua renta. Media lokal datang meliput. Foto Rian bersama kakek Darsa tersebar di berbagai grup warga, bahkan sampai ke media sosial. Orang-orang mulai mengenalnya dengan julukan pemuda pemberani dari gang sempit. Namun bagi Rian, semua itu tidak penting. Yang ia pedulikan hanyalah melihat kakek Darsa bisa tersenyum lagi. Kakek itu kini tinggal sementara di rumah singgah milik kelurahan, dan Rian sering datang menemaninya. Setiap kali Rian datang, kakek Darsa selalu berkata, "Lihat, nak, kebaikan kecil yang dulu kau tanam, kini tumbuh jadi besar." Orang-orang mulai peduli lagi. Dan memang, sejak kejadian itu, warga kampung mulai berubah. Anak-anak muda yang dulu sibuk dengan ponselnya kini membantu bersih-bersih jalan. Ibu-ibu mulai saling berbagi makanan ke tetangga. Semua bermula dari satu tindakan kecil, menolong kakek yang jatuh di jalan. Namun ujian Rian belum berakhir. Ketika semua orang memuji dan memberi perhatian, Rian justru merasa canggung. Ia tidak suka disorot. Ia merasa hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan manusia pada manusia lain. Tapi di balik semua perubahan itu, ada sesuatu yang tak disangka. Seseorang dari luar kota mulai mencari Rian. Orang itu datang bukan sebagai wartawan, tapi dengan tujuan yang jauh lebih besar. Dan pertemuan itu kelak akan mengubah hidup Rian sepenuhnya. Dari seorang pemuda biasa, menjadi pahlawan yang bahkan ia sendiri tak menyadarinya. Pagi itu, kota Sukamerta terlihat lebih ramai dari biasanya. Di balai kota, orang-orang berkumpul. Spanduk besar terpasang di depan gedung bertuliskan, "Penganugerahan Penghargaan Warga Teladan Sukamerta untuk pemuda yang menginspirasi." Nama Rian Pratama tercetak di bawahnya. Namun di saat semua orang menanti dengan pakaian rapi dan senyum bangga, sosok yang ditunggu justru tidak tampak dimanapun. Panitia kebingungan, kamera wartawan berputar mencari-cari, tapi Rian tidak datang. Sementara itu, di tempat lain, di gang sempit yang sepi, Rian justru sedang membantu seorang ibu-ibu tua mengangkat ember air. Pakaian lusuhnya masih sama, senyumnya masih sederhana. "Rian, kau nggak ke balai kota? Namamu diumumkan di berita, loh," seru anak kecil yang lewat. Rian menoleh, tersenyum tipis. "Ah, biar saja. Aku cuma mau bantu orang dulu. Urusan panggung nggak penting." Bocah itu terkekeh. "Kau ini aneh, Bang. Semua orang pengen terkenal, tapi kau malah kabur." Rian hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia tahu di dalam hatinya, penghargaan terbesar bukanlah medali atau ucapan di depan umum, tapi rasa damai yang lahir ketika berbuat baik. Sementara itu, di balai kota, kakek Darsa duduk di barisan depan dengan tongkat di tangan. Tubuhnya kini lebih sehat, meski rambut putihnya makin banyak. Ia menatap kursi kosong di panggung, tempat nama, Rian Pratama, terpasang. Senyum lembut menghiasi wajah tuanya. "Dia memang begitu," gumamnya pelan. Tak pernah mencari sorotan, tapi cahayanya tetap sampai ke hati orang lain. Acara tetap berlangsung. Wali kota naik ke podium, memuji tindakan Rian sebagai contoh nyata semangat kemanusiaan yang menular. Namun di tengah tepuk tangan itu, ada satu hal yang belum diketahui siapapun. Kebaikan Rian belum berhenti di sana. Hari berganti minggu. Kisah tentang keberaniannya terus menyebar. Banyak orang datang ke kontrakan kecilnya, menawarkan bantuan, pekerjaan tetap, bahkan hadiah uang tunai. Namun Rian menolak sebagian besar tawaran itu. "Aku tidak mau hidupku berubah karena rasa iba orang," katanya pada wartawan yang menemuinya. "Kalau kalian mau bantu, bantulah orang lain juga. Itu lebih berguna." Jawaban itu viral. Orang-orang mulai terinspirasi untuk melakukan hal kecil, menolong tetangga, memberi makan kucing jalanan,
membantu orang tua menyeberang jalan. Di media sosial, muncul tagar satu kebaikan kecil yang ramai dibicarakan. Namun bagi Rian, semua itu tetap terasa jauh. Ia tidak punya ponsel canggih, tidak tahu apa itu trending topik. Ia hanya tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat sesuatu yang baik. Suatu sore, Rian sedang memperbaiki atap mushola di kampung sebelah ketika seseorang datang menemuinya. Seorang pria berpakaian dinas rapi, mengenakan kacamata, membawa map tebal. "Apakah Anda Rian Pratama?" tanyanya. Rian mengangguk. "Ya, saya. Ada apa, Pak?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai Komisaris Polisi Arman, dari Jakarta. Nada suaranya sopan, tapi tegas. "Saya datang membawa sesuatu untuk Anda," katanya sambil membuka map dan mengeluarkan foto lama. Foto itu menampilkan seorang pria muda berseragam polisi, tersenyum gagah sambil memegang lencana logam berbentuk lingkaran, identik dengan milik Rian. "Ini ayah saya," kata Arman pelan. Dia gugur 20 tahun lalu dalam tugas penyelamatan. Dan lencana di foto ini adalah miliknya. Rian tertegun. Tangannya refleks merogoh saku dan mengeluarkan lencana logam yang selalu ia bawa kemanapun. Kedua benda itu sama persis. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Seorang kakek tua bernama Darsa datang ke kantor kami beberapa waktu lalu. Dia bilang lencana itu sekarang di tangan seseorang yang berhati baik. Saya tidak menyangka orang itu adalah Anda." Rian menunduk, tak tahu harus bicara apa. Ia merasa hanya kebetulan kecil, tapi bagi Arman, hal itu jauh lebih besar. "Dulu ayah saya pernah bilang," lanjut Arman, "kalau suatu hari lencana itu sampai ke orang yang tepat, maka berarti semangatnya masih hidup. Saya percaya Anda adalah orang itu." Rian tersenyum kecil, wajahnya merona malu. "Ah, saya hanya menolong orang, Pak. Tidak sehebat itu." Namun Arman menggeleng. "Tidak, Rian. Kebaikan kecilmu mengubah kota ini. Itulah definisi seorang pahlawan." Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Rian, Komisaris Arman mengajukan permohonan khusus kepada wali kota, membangun Taman Rakyat Sukamerta, dengan monumen kecil di tengahnya. Bentuk monumen itu sederhana, dua tangan saling menggenggam, dan di bawahnya terukir kalimat, "Dari satu kebaikan kecil, lahirlah ribuan keberanian." Didedikasikan untuk Rian Pratama, pahlawan tanpa nama. Saat taman itu diresmikan, Rian hampir menolak datang lagi. Namun kali ini, kakek Darsa yang menjemputnya sendiri. "Kau harus hadir, Nak," kata kakek itu dengan senyum lembut. Bukan untuk disorot, tapi agar orang lain tahu bahwa kebaikan itu nyata. Akhirnya, Rian datang. Dengan pakaian seadanya, tanpa jas, tanpa sepatu mewah. Dan ketika ia berdiri di depan monumen itu, ratusan warga menyambut dengan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Namun Rian tidak berbicara panjang di atas panggung. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, sederhana tapi menghujam. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma percaya, kalau kita berhenti peduli pada hal kecil, kita akan kehilangan hal besar. Dunia ini tidak butuh orang sempurna. Dunia cuma butuh orang yang mau berbuat sedikit kebaikan, hari ini." Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan bergema. Banyak orang menunduk, entah karena terharu, atau karena tersadar betapa selama ini mereka terlalu sibuk dengan diri sendiri. Sejak hari itu, hidup Rian berubah, tapi bukan dalam hal materi. Ia tetap tinggal di kontrakan sederhana, tetap bekerja memperbaiki rumah orang, tetap membawa tas perkakasnya kemana-mana. Namun kini, setiap kali ia berjalan di jalanan Sukamerta, orang-orang menyapanya dengan senyum tulus. Anak-anak kecil melambai sambil berteriak, "Bang Rian! Bang Rian!" Bahkan ada yang menirukan kebiasaannya menolong orang lain. Di kota itu, empati yang dulu hilang mulai hidup kembali. Dan di malam hari, ketika semua sudah tenang, Rian sering duduk di depan jendela mungilnya, menatap langit penuh bintang. Di tangannya, ia memegang lencana logam itu. Cahaya lampu kota memantul di permukaannya,
membuat tulisan kecilnya terlihat jelas. "Terima kasih, Nak." Ia tersenyum. Kini ia tahu, ucapan terima kasih itu bukan hanya dari satu orang, tapi dari semua jiwa yang pernah disentuh oleh kebaikan kecilnya. Dari anak kecil yang lututnya ia obati, dari ibu yang ia bantu, dari kakek yang ia selamatkan, dari kota yang kembali belajar peduli. Rian menutup matanya, menarik napas panjang. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah dan bunga liar dari taman baru di ujung jalan. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau besok aku tiada, semoga ada yang meneruskan." Karena bagi Rian, menjadi pahlawan bukanlah soal nama di monumen, bukan pula tentang medali atau piagam penghargaan. Menjadi pahlawan adalah tentang berani berhenti sejenak untuk menolong, saat semua orang memilih berlalu. Beberapa tahun kemudian, Taman Rakyat Sukamerta menjadi tempat favorit warga. Anak-anak bermain di bawah monumen, remaja berfoto, dan orang tua duduk sambil membaca buku. Namun di antara semua itu, ada tradisi kecil yang terus dilakukan. Setiap orang yang datang ke taman itu akan menaruh ken kecil atau bunga di bawah monumen, sebagai simbol satu kebaikan kecil. Dan setiap kali orang bertanya siapa sebenarnya Rian Pratama, warga selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Dia orang biasa." Tapi dari dialah, kota ini belajar apa arti kemanusiaan. Suatu malam, bertahun-tahun setelah taman itu dibangun, seorang anak kecil menatap monumen itu sambil bertanya pada ibunya, "Bu, siapa orang yang patungnya dua tangan itu?" Sang ibu tersenyum. "Itu bukan patung orang, Nak. Itu lambang dari kebaikan. Dulu ada seorang pemuda biasa yang menolong orang tua di jalan, dan karena itu, ribuan orang jadi ikut berbuat baik. Namanya Rian." Anak itu menatap monumen itu lama, lalu menggenggam tangan ibunya. "Kalau begitu, aku juga mau seperti Rian." Dan di bawah sinar bulan malam itu, seolah bayangan Rian tersenyum di antara cahaya lampu taman. Senyum yang sederhana, tapi tulus, sama seperti dulu, ketika ia menolong tanpa pamrih. Karena benar kata pepatah lama, kadang, satu kebaikan kecil bisa mengubah dunia, asal dilakukan dengan hati. Dan kisah pemuda bernama Rian Pratama pun berakhir di sana. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan kematian tragis, tapi dengan warisan abadi, sebuah kota yang kembali belajar peduli. Tamat.